Ada 3 hal yang diperjuangkan Voltaire: bebas bicara, bebas berekspresi, bebas beragama. Jadi bebas ngomong, bebas milih, bebas beragama. Dia punya satu kata-kata mutiara yang bagus. I don't agree with a word that you say, but I will defend to the death your right to say it. Aku tidak setuju dengan apa yang kau bilang, tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk mengucapkan itu. Luar biasa kan? Susah kamu bikin kalimat kayak gini kalau bukan. Jadi aku tidak setuju dengan yang kau bilang, tapi kalau ada yang ngalang-ngalangi kamu untuk bilang itu, tak lawan. Karena ngomong itu hakmu. Tak bela mati-matian hakmu untuk mengungkapkan itu. Jadi kalau sedang diskusi terus, jangan ngomong macam-macam, belaan orang yang dituding, jangan ngomong macam-macam itu. Tidak apa-apa, ngomonglah macam-macam, karena hakmu untuk ngomong. Itu Voltaire. Jadi setiap orang berhak ngomong. Dia punya kebebasan mengekspresikan pikirannya. Setiap orang berhak juga untuk beragama. Setiap institusi berhak juga mengembangkan dirinya. Itu kebebasan sipil. Tidak boleh ada pelarangan-pelarangan. Urusan omongannya benar apa salah, dituruti apa enggak, itu urusan kemudian. Tapi silahkan kamu ngomong. Tidak apa-apa, jangan dipendam, karena itu hakmu. Kan tak bilang tadi, di antara yang diperjuangkan di Perancis adalah menjamin hak-haknya manusia. Yang nanti di antara hasil perjuangannya Perancis era pencerahan kan melahirkan prinsip-prinsip hak deklarasi hak asasi manusia yang pertama, yang melahirkan LBB, Liga Bangsa-Bangsa, sebelum lahir Declaration of Human Rights. Jadi perjuangan pertama Voltaire adalah kebebasan sipil. Ini rumusnya. Nah, yang agak unik ini, Voltaire mendukung kebebasan, tapi dia tidak senang dengan demokrasi. Nah, itu khas ini. Beda sama yang lain. Jadi tidak mesti loh orang yang menjunjung tinggi kebebasan itu suka demokrasi. Dia setuju monarki, raja tapi yang konstitusional. Yang raja ini disetir oleh konstitusi, bukan raja yang senang-senang. Orang hebat, anggaplah jadi raja, tapi dia dikerangkai oleh konstitusi. Mungkin Indonesia lebih pas kayak gini, karena rakyatnya susah mikir sendiri, tidak mandiri, gampang dibohongi. Perlu ada seorang raja yang luar biasa. Kalau bahasanya Plato, raja filosof, philosopher's king, king of philosopher. Nah, jadi raja filosof ini orang yang paling layak jadi presiden. Jadi kita tidak butuh insinyur, kita tidak butuh sarjana pertanian, dokter pertanian, kita tidak butuh. Kita butuh filosof. Orang yang bisa berpikir dalam, bisa berefleksi, bisa, ya itu filosof kan jadinya itu. Tidak harus dia pintar terjun ke lapangan, tapi dia bisa ngatur orang. Dia dengan karismanya bisa mencari solusi-solusi problem bangsa, dan itu raja. Meskipun raja itu syaratnya, kalau katanya Voltaire, dia harus memberikan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama selain konstitusi. Dan dia raja harus toleran, tidak boleh memihak pihak-pihak tertentu dan menganaktirikan pihak-pihak lain. Monarki konstitusional. Terus Voltaire tidak percaya demokrasi, karena bagi Voltaire ada orang pintar, tapi kalau rakyat secara keseluruhan itu pasti tidak pintar, pasti tidak cerdas. Karena kecerdasan, kepintaran itu mungkin sifatnya agak elitis. Ada orang kritis, tapi pasti tidak semua orang kritis. Kalau mendengarkan pendapatnya semua orang, mungkin yang lebih besar adalah orang yang tidak kritis. Maka katanya Voltaire, tidak, justru dengan demokrasi akan kelihatan bodohnya masyarakat. Kan kita kelihatan bodoh kan tiap pemilu dibohongi, ya sih manut baik.
dibohongi janji-janji, dibohongi pilih-pilih. Voltaire punya kata mutiara, I would rather obey one lion then, itu salah tulisnya, harusnya pakai A, then 200 rats of my own species. Aku lebih suka mematuhi seekor singa daripada ratusan tikus. Demokrasi itu kan ratusan tikus. Perwakilan kan kita milih satu tikus di antara banyak tikus. Enggak, lebih enak dipimpin singa satu aja, sukses deh. Ada presidennya, nah, ada hayam wuruknya. Urusan Gajah Madanya bisa kita pilih, tapi yang dibutuhkan hayam wuruknya, singanya yang punya karisma, jadi yang di puncak, jadi raja. Dan peringatannya Voltaire menurut saya harus kamu ingat, it is dangerous to be right in matters on which the government is wrong. Hati-hati ya, meskipun kamu benar, tapi kalau pemerintahnya salah, kamu akan bahaya. Ya karena pemerintah itu punya kekuasaan. Jadi hati-hati. Dalam urusan pilkada misalnya, besok pemerintah memutuskan pilkada lewat DPRD, sementara menurutmu yang benar itu ya langsung. Tapi dalam posisi seperti ini, itu dangerous. Hati-hati, mending kamu ikut pemerintah saja daripada kawan. Nah, itu pragmatis politiknya Voltaire. Jadi dia nyari monarki konstitusional dan dia tidak percaya demokrasi. Jadi jangan salah ya, yang tidak suka demokrasi bukan cuma kelompok-kelompok keras, filosof juga ada yang tidak suka demokrasi. Bahkan filosof modern lagi, bahkan pelopornya pencerahan lagi. Itu bisa kamu jadi bahwa demokrasi itu salah satu sistem di antara banyak sistem. Apa nggak ada kelemahannya? Banyak. Cuma bagi banyak orang, demokrasi itu di antara sistem yang lain itu kelemahannya paling sedikit. Apa ya begitu ya nggak tahu. Karena pengalaman sejarah, kalau era kontemporer yang sukses dengan demokrasi hanya beberapa negara. Sukses sekali dengan beberapa, yang demokrasi tapi rusak juga banyak. Sementara yang model monarki kerajaan yang sukses juga banyak. Kalau modelnya monarki tapi presidennya, khalifahnya kayak Umar bin Abdul Aziz, gak apa-apa. Meskipun demokrasi tapi presidennya kayak siapa ya, presiden sing rusak itu ya lebih baik gak? Umar bin Abdul Aziz itu kan luar biasa, khalifah tapi sufi. Waktu dia mau meninggal, bajunya itu lusuh, sudah robek-robek. Menteri-menterinya bilang ke istrinya, Bu Khalifah, mbok bajunya Khalifah ini diganti. Masa raja bajunya robek-robek, udah mau meninggal lagi, nanti banyak tamu yang takziah kan gak enak. Istrinya bingung, mau diganti pakai baju mana lagi, bajunya cuma itu. Oh, itu kan luar biasa kan itu. Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitu dia dideklarasikan jadi khalifah, dia sedih luar biasa. Dia lari-lari pulang dan nangis hari semalam di rumah. Jadi kalau sekarang kan begitu dideklarasikan langsung sujud syukur. Umar bin Abdul Aziz nangis, dia lari pulang. Hari pertama kerja kecapean, begitu pulang mau tidur dimarahi sama anaknya. Anaknya kecil, umur 6-7 tahun. Ditanya anaknya, ayah sampai mau apa? Mau tidur. Loh kok sampai berani tidur? Masih banyak orang dizalimi, masih banyak rakyat miskin, masih banyak. Jadi kok sampai berani tidur? Apa ada jaminan besok bisa bangun? Jadi Umar bin Abdul Aziz langsung astagfirullah. Jadi mau tidur gak jadi. Nah kalau ada kayak gini aku model kerajaan juga tidak apa-apa. Itu mungkin antara lain maunya sih. Jadi lebih baik dipimpin oleh satu singa daripada 200 tikus. Nah kita sekarang kan diwakili oleh DPR yang memang semuanya ya tikus.
rugi gitu kan. Mending cari satu aja yang benar-benar zina. Oke. Ya, ini yang agama. Jadi kalau manusia ingin bebas sama sekali, dia harus berani melawan dominasi agama. Agama di sini maksudnya agama yang institusional, bukan spiritualitas. Agama yang sudah terorganisir. Katanya Voltaire, the root of all evil in the world is organized religion. Akarnya dari semua kejahatan di dunia ini adalah agama formal, agama yang melembaga. Agama itu selalu memaksa orang untuk percaya. Termasuk juga sistemnya. Sistemnya kan sistem kependetaan. Sistem kependetaan itu tidak salah orang percaya pada Tuhan, tapi kemudian ada orang-orang tertentu yang merasa dia dikasih hak oleh Tuhan untuk mewakili dirinya, para pendeta. Dan manusia dipaksa tunduk oleh para pendeta itu. Dan inilah sumber dari segala sumber kemalangan manusia karena agama. Selalu disetir. Itu kan kayak saya bilang di 3 minggu yang lalu. Bahkan di Eropa abad tengah itu gereja, para pendeta punya hak, yang namanya hak atas paha. Jadi hak atas paha itu, kalau ada manten, malam pertamanya manten itu pendetanya boleh ngetes, boleh ngecek lah biar nggak ngetes. Nah, ngecek mempelai putrinya ini benar-benar perawan apa enggak, orang baik apa enggak. Jadi di malam pertama itu pendetanya duluan. Itu namanya pendetanya punya hak atas paha. Yang sekarang ya kayak gini sudah nggak ada. Kalau masih ada kamu pindah aja jadi pendeta. Iya, lumayan kan jadi pendeta. Loh, kalau di Indonesia itu sehari berapa kali orang nikah itu kan bisa dapat banyak itu. Oke. Sayangnya di Islam nggak ada ya kan. Hak atas paha dan sekitarnya. Oke. Voltaire mengkritik bahwa teologi itu logika sih tapi tanpa penalaran. Sifatnya sangat abstrak, matematis, nggak melihat realitas. Makanya logika tanpa penalaran. Orang sibuk apa dia ngomong apa. Orang miskin nggak bisa makan, orang susah secara politik ditindas dia malah bahas kira-kira besok surga itu kayak gimana ya. Nah, itu logika tanpa penalaran. Yo, pikiran-pikirannya masuk akal, logis, tapi nggak nyambung sama realitas. Dan sejarahnya agama kan sejarah saling tuding, sejarah saling menyalahkan, sejarah saling merasa benar sendiri. Itulah yang dilihat oleh Voltaire sehingga dia kecewa luar biasa dengan agama yang diformalkan, agama yang jadi institusi. Oleh karena itu dia lebih setuju agama yang alamiah. Makanya tadi dia termasuk salah seorang yang deistik, percaya pada Tuhan. Bahkan katanya Voltaire, kalau Tuhan itu memang nggak ada, kita harus bikin biar ada. Karena memang secara rasional harusnya ada Tuhan. Dari fenomena-fenomena alam, realitas keseharian itu harusnya memang Tuhan itu benar-benar ada. Cuma bukan Tuhan yang dogmatis yang ada di kitab suci yang kemudian jadi sumber konflik. Jadi dia terus jadi deis. Mungkin Tuhan memang setelah dia menciptakan manusia ditinggalkan untuk ngopeni jadi khalifahnya di alam semesta, dikelola sesuai versinya manusia, besok Allah tinggal menghisap. Mungkin gitu. Dan Voltaire tetap kukuh bahwa Tuhan itu ya kayak pembuat jarum jam. Buktinya apa? Ya alam semesta ini. Buktinya Allah masih sunatullah, sehingga Allah nggak perlu tiap peristiwa dia intervensi. Sudah ada hukumnya sendiri. Dan kalau kamu mengikuti hukum itu, kamu akan sukses. Kalau memang hukum itu mengarah pada kesuksesan. Itu pikirannya Voltaire tentang agama.
Ya, jadi agama alamiah itu rumusnya, gimana sih cara berperilaku sesuai agama alamiah? Itu rumusnya di yang terakhir itu. Hiduplah seperti yang kamu inginkan, sudah kamu lakukan pada saat kamu mati. Jadi cita-citamu apa sih? Saya kalau mati ingin gini. Kalau sebelum mati aku ingin ke Afrika, sebelum mati aku ingin punya istri 4, sebelum mati aku ingin, nah hiduplah kayak gitu. Terus berbuatlah pada sesamamu seperti kamu inginkan ia berbuat kepadamu. Nah, ini kayak orang Jawa. Kalau nggak mau dipukul ya jangan mukul. Nah, jadi rumusnya agama alamiah itu 2. Hiduplah sesuai keinginanmu sebelum kamu mati, dan perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu aja rumus moralitas agama. Gak perlu capek-capek buka Quran nyari kitab suci. Kalau kamu secara natural ikut itu, insya Allah kamu religius, katanya Voltaire. Jadi tidak harus capek-capek kamu nyari ayat demi ayat, tidak harus capek-capek kamu mencermati apa yang harus dilakukan, apa yang jangan, nggak usah. Hidup aja sesuai keinginanmu secara natural, secara alami. Kemudian perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Itu agama alamiah. Cara menyikapi agama. Yang sangat dibenci lagi oleh Voltaire adalah fanatisme. Jadi agama adalah sumber bencana dalam peradaban manusia. Kenapa agama jadi begitu? Karena ada fanatisme. Fanatisme itu right or wrong my country, benar salah agamaku, kelompokku. Makanya Nabi bilang laisa minna man da'a ila asobiyah, laisa minna man mata ala asobiyah. Orang yang mengklaim kebenaran jadi miliknya sendiri, dia tidak akan masuk golongan kita. Orang yang fanatik tidak akan masuk golongan kita. Ada yang bilang fanatik pada kelompok nggak boleh Pak, tapi yang boleh kan fanatik pada Islam. Iya benar sih, cuma Islam versimu kan selalu Islam kelompok. Iya kan? Islam yang kamu jalani kan Islam menurut tafsir siapa, menurut kelompok apa. Jadi itu ungkapan yang kalau pakai Islam Voltaire itu absurd. Jangan fanatik pada kelompok, fanatiklah pada Islam. Padahal Islam itu ya Islam versi kelompokmu. Jadi sama aja pada akhirnya. Saya kan fanatiknya pada Islamnya Pak, bukan pada NU-nya. Ala Islammu ya Islam NU itu. Sama aja. Jadi jangan fanatik. Apa nggak boleh Pak jadi NU? Boleh, tapi jangan fanatik. Apa nggak boleh jadi Muhammadiyah? Boleh, tapi jangan fanatik. Tidak fanatik itu berarti kamu bisa bilang tidak kalau nggak cocok sama kebenaran yang kamu yakini. Kalau nggak seret dengan pikiranmu, dengan hatimu, kamu bisa bilang tidak. Itu namanya kamu nggak fanatik. Kalau kamu merasa nggak seret, masa kayak gini sih kok aku merasa nggak cocok, tapi nggak berani bilang tidak, itulah tandanya kamu sedang fanatik. Nggak bisa yang lain, harus itu namanya fanatik. Jadi dan ini kalau agama-agama dia jadi sumber masalah. Kenapa sih sampai segitunya Voltaire? Karena dia punya banyak sekali pengalaman traumatik karena fanatisme agama. Di Perancis tahun 1572 itu pernah terjadi perang Katolik Protestan yang tewas 3.000 orang. Itu kan dahsyat. Zaman dulu korbannya besar-besar, kalau ada sekarang nggak terlalu besar. Kalau perang kan paling perang Afghanistan Israel sekian minggu korbannya paling 1-2 ribu. Zaman itu ya bisa 3-4 ribu, 10 ribu bisa banyak. Kalau di Indonesia apa lagi? Tembak-tembakan antara polisi dan tentara aja yang tewas berapa jumlah? Ya, aku ya itu kok nggak ada yang bisa nembak ya? Kok nggak ada yang mati?
Tembak-tembakan itu kok tidak ada korbannya, apa nembaknya kemana? Apa tidak ada yang titis atau gimana ya? Tentara sama polisi itu. Oke, jadi ya zaman dulu korban, kalau di Indonesia yang korbannya besar itu paling ya kecelakaan orang rekreasi. Nah, di situ baru korbannya besar. Tapi di zaman itu di Perancis, perang antar kelompok aja bisa 3.000 orang tewas. Dulu zaman perang dunia kedua tinggal dihitung berapa ribu orang. Jangankan itu, yang siapa? Hitler aja membasmi orang Yahudi 6.000 lebih. Bayangkan 6.000 orang itu kampus, sak dosennya, sak rektornya, sak tukang sepeda dibunuh semua sama Hitler. Oke, nah Voltaire nulis surat ada Frederick ketiga, penguasa saat itu, dia bilang kepercayaan yang membabi buta akan memecah persahabatan, merusak persaudaraan, menghantam orang baik-baik dengan tangan si gila yang kerasukan. Fanatisme itu pasti bikin orang gila, apalagi kalau pas bareng-bareng. Kenapa sih kok ada orang bisa ganas kalau pas bareng-bareng? Ya karena tadi fanatisme yang dikumpulkan bareng-bareng. FBI itu bisa ganas ya gitu ya karena pas bareng-bareng, mereka sendiri-sendiri nggak bisa. Nggak wani. Ya kayak kamu itu loh, kalau pas nongkrong bareng-bareng ada cewek lewat terus suwi. Jadi kalau sendiri-sendiri ketemu kamu kan gemeteran. Nggak berani ya, nyopo aja nggak berani ya. Tapi kalau ada temannya kayaknya suwi-suwi, ketemu beneran deg-degan gemeteran, nggak berani apa-apa. Itu fanatisme agama.